Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun materi kita pada kali ini itu masih lanjutan dari materi kita minggu lalu. Pada materi sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai dua operator di dalam bahasa pemrograman C, yaitu operator aritmatika dan operator penurunan dan penaikan. Nah, sekarang pada materi kita kali ini kita akan membahas dua operator lainnya, yaitu operator perbandingan dan operator logika, serta nanti kita akan coba untuk mempelajari tentang operasi input dan operasi output yang ada dalam bahasa pemrograman C. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, pada materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai operator aritmatika dan juga operator penurunan dan penaikan. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu operator perbandingan. Nah, operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan antar dua buah nilai atau variabel. Itu ada beberapa operator yang dapat kita gunakan untuk perbandingan, seperti yang ada di tabel layar saudara. Nah, kemudian selanjutnya adalah operator logika. Operator logika biasanya berkaitan dengan operator perbandingan, karena operator ini biasanya digunakan untuk membandingkan logika hasil dari operator-operator perbandingan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa simbol yang digunakan di dalam operator logika. Yang pertama itu adalah logika AND, kemudian logika OR, kemudian logika NOT. Nah, untuk logika AND, statement akan dijalankan atau bernilai true apabila semua kondisi terpenuhi. Sedangkan untuk logika OR, statement akan dijalankan atau bernilai true apabila salah satu kondisi saja terpenuhi. Sedangkan untuk logika NOT, statement akan dijalankan apabila kondisi itu tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang dituliskan atau yang dikondisikan. Nah, untuk sebelum kita masuk ke contoh dari penggunaan operator perbandingan dan operator logika, mungkin sebelumnya kita akan bahas dulu untuk operasi masukan dan keluaran yang ada di dalam bahasa pemrograman C. Ya, yang pertama itu menampilkan data atau informasi ke layar. Ya, nah untuk menampilkan data atau informasi ke layar itu di dalam bahasa C itu nanti akan ada beberapa fungsi pustaka yang dapat digunakan untuk menampilkan data ke layar. Seperti yang pertama itu ada printf, puts, dan putchar. Nah, sebelumnya printf ini sudah pernah kita cobakan di dalam praktek bahasa pemrograman C. Nah, untuk fungsi printf itu merupakan fungsi yang paling umum digunakan dalam menampilkan data yang diatur formatnya. Artinya, apabila kita menggunakan fungsi printf, ya kita bisa mengatur format bagaimana dan apa yang akan ditampilkan di dalam layar atau yang ditampilkan di layar. Nah, bentuk umum dari penulisan printf itu seperti yang ada di layar ini, yaitu printf buka kurung, buka kutip ganda, kemudian string control, tutup kutip ganda, kemudian koma, kemudian argumen 1, argumen 2 dan lain sebagainya, tutup kurung dan titik koma. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Untuk string control itu dapat berupa keterangan yang akan ditampilkan pada layar. Nah, ini biasanya nilainya berupa string, ya. Nah, apa yang akan kita tampilkan di layar itu dibuatkan di dalam string control ini, atau nanti di dalam string controlnya bisa kita tentukan format apa yang akan kita tampilkan atau gunakan. Nah, seperti format untuk tipe data char itu nanti kita menggunakan %c, atau tipe data char juga tapi nilainya lebih dari 1 karakter, maka kita bisa nanti gunakan %s atau %string, ya. Kemudian kalau integer itu %i, kalau float itu %f. Nah, sesuai dengan tipe datanya kita tentukan formatnya. Nah, untuk argumen 1, argumen 2 dan seterusnya itu adalah data yang akan ditampilkan ke dalam layar. Nah, ini biasanya berupa variabel, konstanta, dan bahkan ungkapan. Nah, jadi dengan adanya format yang bisa kita gunakan di dalam printf, ya, tujuannya adalah untuk memberitahu compiler untuk mengenai jenis data yang akan ditampilkan. Nah, berikut ini beberapa format yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Ada %C itu untuk karakter, kemudian %S untuk menampilkan sebuah data string. Jadi tipe datanya sama-sama char, hanya saja untuk C itu digunakan hanya untuk satu karakter saja, sedangkan untuk S itu lebih dari satu karakter atau berupa kata-kata atau kalimat. Kemudian ada %I, LI, F, dan LF, serta beberapa format lainnya yang mungkin tidak ditampilkan di sini. Nah, ini contoh penulisannya. Ya, printf data nilai mahasiswa. Nah, di sini kita tidak ada penentuan format di sini. Jadi hanya string control berupa apa yang akan kita tampilkan di layar. Nah, kemudian di sini ada printf nilai huruf titik 2 %C. Nah, ini hanya untuk menampilkan data yang sifatnya char atau karakter atau hanya satu huruf saja. Nah, kemudian koma NH ini adalah argumennya. Nah, bisa berupa variabel. Nah, kemudian ini contoh lagi. Ya, nah di sini nilai huruf titik 2 tidak ada format seperti /n. Nah, ya kalau tidak ada maka dia tidak akan pindah baris. Kemudian ada printf %C. Nah, ini sama juga, ini untuk menampilkan karakter hanya satu huruf, atau mungkin bisa kita gunakan %S untuk apabila datanya berupa string. Nah, kemudian ada printf nilai rata-rata titik 2 %5.2f. Nah, ini maksudnya adalah pada saat nilai dengan tipe data float ditampilkan, dia hanya akan menampilkan maksimal data di awal atau sebelum koma itu hanya 5 digit saja, sedangkan di belakang koma itu adalah 2 angka saja. Seperti itu maksudnya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk format desimal berupa float, ya. Ini contoh penulisannya. Nanti silakan dicobakan. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu puts. Fungsi puts digunakan khusus untuk menampilkan data string ke layar yang tidak terformat. Sifat fungsi ini, string ditampilkan secara otomatis akan diakhiri dengan \n atau pindah baris. Artinya kalau kita yang menggunakan puts itu kita tidak perlu memanggil format. Cukup tampilkan teks apa yang akan kita tampilkan di layar. Ya. Nah, ini contohnya. Kita gunakan headernya studio.h. Nah, ini tampilannya Universitas Putra Indonesia, sedangkan untuk fakultas komputernya itu langsung tampil di bawah tulisan dari Universitas Putra Indonesia ini. Ya, jadi tidak perlu kita tambahkan backslash di sini untuk pindah baris. Jadi ketika tampil nanti dia ada 2 baris kata. Nah, kalau untuk menggunakan printf, berarti kalau untuk pindah baris maka kita gunakan \n di sini belakangnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah putchar. Fungsi putchar digunakan khusus untuk menampilkan sebuah karakter ke layar yang tidak terformat. Nah, bedanya antara puts dengan putchar, kalau puts itu kita bisa menampilkan nilai yang di layarnya ada berupa string, ya, bisa berupa kata-kata. Sedangkan kalau putchar itu hanya satu karakter saja atau satu huruf saja. Nah, ini contoh penulisannya di sini. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah memasukkan data dari keyboard. Ya. Jadi di dalam bahasa pemrograman C, data dapat dimasukkan lewat keyboard saat eksekusi berlangsung. Ya. Nah, fungsi yang dapat kita gunakan di sini ada 5. Yang pertama itu ada scanf, get, kemudian getC, gets, dan getChar. Ya. Pertama kita lihat yaitu scanf. Fungsi scanf itu merupakan fungsi yang digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data yang dapat diatur formatnya. Nah, ini bentuk umum dari penggunaan fungsi scanf. Ya, itu scanf buka kurung, buka kutip, kemudian string control, tutup kutip, koma, daftar argumen, tutup kurung, dan titik koma. Nah, biasanya untuk scanf ini digunakan untuk nilai input.
Sehingga apabila kita ingin menyimpan suatu data, maka fungsi scanf apabila diikutsertakan dengan daftar argumen berupa variabel, maka data yang diketikkan dengan menggunakan scanf akan tersimpan di dalam variabel atau daftar argumen yang kita buatkan. Nah, ini fungsi scanf harus disertakan dengan tanda dan sebelum daftar argumennya, kecuali untuk jenis data string. Kemudian sebelum penggunaan fungsi scanf, sebaiknya disertakan dengan fungsi printf dengan tujuan untuk memperjelas isi daftar argumen yang akan diinputkan atau dibaca. Nah, ini contoh penggunaannya, ya bisa kita lihat di sini. Untuk printf nomor BP.2, jadi ini nanti ketika dijalankan programnya, nomor BP ini tampil di layar. Namun untuk yang scanf, %s, kemudian koma nomor BP ini tidak tampil di layar. Nah, di sini kita akan ketikkan isinya berapa. Misalnya nomor BP-nya 16 10 10 misalnya, ya. Nah, itu nanti data yang kita ketikkan akan tersimpan di dalam variabel ini, nomor BP ini. Kemudian nama, begitu juga dengan nama, ini hampir sama. Jadi ketika kita ketikkan namanya siapa, misalnya Tommy misalnya, nama Tommy itu nanti akan tersimpan ke dalam variabel nama. Nah, ini untuk yang nilainya bernilai karakter ya, selain string, kita tambahkan dan simbol dan-nya di sini. Nah, ini contohnya mungkin saya jelaskan. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat di sini ada dua header yang digunakan. Yang pertama adalah stdio.h dan kemudian yang kedua kunnya.h. Kemudian kita buka struktur utama dari bahasa C ini, yaitu main-nya. Kemudian buka kurung berawal. Nah, ini kita deklarasikan tipe datanya apa. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama itu nilai angka dan nilai huruf. Nilai angka itu nanti menggunakan tipe data integer, sedangkan nilai huruf itu menggunakan tipe data char. Kemudian hapus layar, kemudian printf, masukkan nilai angka. Nah, nanti ketika program dijalankan, masukkan nilai angka ini otomatis akan muncul. Kemudian akhiri dengan titik 2. Nah, ketika kita mengisikan datanya, misalnya angkanya 50, ya, angka 50 itu nanti akan diproses di sini. Ya, angka 50 tersebut akan tersimpan di dalam variabel n angka. Ya, variabel n angka. Jadi nanti penyimpanannya itu menggunakan fungsi scanf. Nah, kemudian selanjutnya dari angka 50 yang kita masukkan tadi, kemudian diproses. Nah, di sini kita pemrosesnya menggunakan logika if, walaupun kita belum pelajari logika if, ini kita contohkan saja. Dan di sini juga ada operator perbandingan dan juga operator logika. Nah, untuk operator perbandingannya kita bisa lihat di sini, apabila nilai angkanya di atas 0 sampai dengan kecil dari 39, itu nilainya adalah E. Ya, nilai E. Nah, jadi kalau untuk menghasilkan nilai E ini, kedua kondisi ini harus terpenuhi. Ya, kedua kondisi ini harus terpenuhi. Boleh di atas 0, tapi dia tidak boleh kecil sama dari 39. Sampai seterusnya di bawah ini, nilai A. Nah, tadi kita memasukkan nilai 50. Kalau nilai 50, otomatis dia nanti akan menjalankan statement nilai huruf sama dengan D di sini. Nah, nilai D yang sudah kita statementkan di sini nantinya akan tersimpan dan akan ditampilkan di printf nilai huruf. Nah, ini dia. Jadi nilai D itu nanti dia akan tampilkan di sini. Nilai huruf sama dengan D. Kemudian akhirnya dengan gauge dan tutup kurung berawal. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu contoh yang kedua ini untuk menghitung luas sebuah segitiga, di mana rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, untuk programnya di sini headernya juga sama, itu pakai stdio.h dan konio.h. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabel. Nah, di sini untuk variabel itu ada 3, yaitu alas dan tinggi serta luas.
Nah, untuk alas dan tinggi ini kita gunakan integer, sedangkan luas itu nanti kita gunakan float. Kenapa float? Karena akan ada nilai yang sifatnya pecahan atau desimal. Nah, kemudian hapus layar, kemudian printf tampilkan ini tulisan menghitung luas segitiga. Ya. Kemudian titik koma printf backslash. Nah, ini kalau ingin di sini boleh atau di sini saja juga boleh, ini atau dihilangkan juga boleh, nggak masalah. Karena di sini kita sudah gunakan backslashnya. Nah, kemudian selanjutnya tampilkan masukkan alas segitiga titik 2. Nah, ketika kita masukkan nilainya misalnya 10, maka nilai 10 itu nanti akan tersimpan di sini variabel ini, variabel alas. Begitu juga dengan masukkan nilai tinggi, nanti nilai tingginya juga akan disimpan di dalam variabel tinggi. Nah, ketika diproses, nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi nanti akan dibaca di sini pada saat proses, yaitu luas, variabel luas sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi. Nah, nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi ini nanti akan diproses di sini. Kemudian tampilkan luas segitiga, ya. Nah, untuk menampilkan luas segitiga, nilainya hasil dari proses ini kita tidak lagi menggunakan scanf, karena scanf itu menampilkan nilai input. Nah, bagaimana cara untuk menampilkannya? Berarti kita gunakan fungsi dari printf di sini. Ya, printf-nya adalah %2f. Ini maksudnya maksimal itu 2 angka di belakang koma. Ya, jadi nilainya berkoma tapi maksimalnya adalah 2 angka di belakang koma. Kemudian variabel luas. Nah, ini akan ditampilkan datanya di setelah luas segitiga adalah titik 2. Kemudian akhiri dengan DH dan tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini keterangannya nanti silakan dibaca ya. Nah, nanti kita ada latihan, silakan ini nanti dikerjakan di komputernya masing-masing. Ya, dengan mana nanti tampilan yang diinginkan seperti ini nantinya. Jadi nanti silakan disesuaikan